record dulu ya. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Jadi teman-teman, ini soal sekali lagi tidak wajib, tapi bagi yang mengerjakan dan jawabannya benar, saya beri penghargaan berupa kredit point ya. Saya mohon kalian membuat grup masing-masing maksimal 5 orang. Jadi kalau ada 50 orang, ada 10 grup mengerjakan soal PT Antara Kemasindo ini. Pedomannya seperti tadi ya. Pedomannya apa saja aspeknya ya, lalu apa kaitannya dengan saham, bagaimana kalau sahamnya dijual. Ini kan perusahaannya di Indonesia ya, PT Antara Kemasindo itu di Bekasi. Tapi pemiliknya adalah 20% PT Karton Kemasindo, 50% Interpacking Limited dari Singapura, lalu Jepang Multi Packing Company 30% ya, 30 tambah 50 tambah 20 100%. Transaksi perusahaan dengan pihak luar negeri yang dilakukan selama bulan Juni 2012 antara lain ya, ada penandatanganan perjanjian dengan United Company untuk memperbaiki mesin produksi bahan kemasan. Dalam perjanjian yang ditandatangani PT Antara Kemasindo setuju untuk membayar sebesar 10.000 US dollar. Nilai kurs adalah 12.930, PMK-nya 12.897. Ya. Ini membayar jasa dari United Co. Ya, ini ingat tadi ya, jasa. Kalau dia ada tax treaty antara Indonesia dengan Jepang, ya bagaimana jawabannya? Ya, kalian harus buat asumsi. Tapi kalau tidak ada tax treaty, langsung dikurangi 20%. Siapa yang motong? Yang motong adalah PT Antara Kemasindo. Ya, kalian berikan alasan. Jadi kalian sebagai anggota grup harus saling berdiskusi ini. Ya, ada waktu sampai 7 hari ke depan ya. Lalu pada tanggal 20 Juni perusahaan membayar bunga pinjaman kepada Citibank, bank di Singapura sebesar 5.000. Jadi bayar bunga. Berarti PT Antara akan mengut 20% jika ada tax, tidak ada tax treaty ya. Kalau ada tax treaty kalian buat asumsi. Asumsinya tax treaty-nya berapa? Ya, ada keringanan, misalnya bunganya hanya 12%, silakan membuat asumsi. Lalu membayar jasa konstruksi kepada China Construction Limited, BUT dengan USD 100.000 dolar. Bagaimana kasusnya ya? Untuk mengerjakan bangunan pabrik dan mesin dengan teknologi 3 dimensi. Ya, silakan didiskusikan bagaimana pemahaman kalian tentang soal ini. Soalnya ada 2 halaman. Ini halaman yang kedua ya. Nah, Interpacking Limited menjual sahamnya ya kepada PT Plastik Kemasindo ya sebesar 15%. Jadi PT Interpacking Limited kan punya 50%, dijual 15% kepada Plastik Kemasindo. Besar 10 miliar harganya. Bagaimana pajaknya? Ya. Bagaimana pengalihan atas saham yang dilakukan oleh pemegang saham di luar negeri atas saham dari perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu menjual lagi sebesar 8 miliar rupiah kepada Multipack Limited di Singapura. Ya, jadi pertama menjual berapa persen? Ya, mengalihkan 20% dengan harga 10 miliar dan 15% dengan harga 8 miliar. Bagaimana pemajakannya? Ya, dan seterusnya premi asuransi, silahkan tarif premi asuransinya dilihat kepada Insurance Limited, perusahaan asuransi di Singapura. Lalu tanggal 30 Juni 2016 membayar dividen sesuai hasil RUPS besar 5 miliar rupiah. Tadi tarif-tarifnya sudah ada, dividen, bunga, premi asuransi sudah ada. Ya. Berdasarkan data di atas, bagaimana aspek perpajakan yang menjadi kewajiban dari PT Antara Kemasindo untuk bulan Juni 2016. Untuk grup yang mengumpulkan jawaban yang benar, setiap anggota grup akan mendapat kredit point. Ya. Nah, ini sekarang latihan yang sifatnya untuk perorangan ya. Ini kalau ini silakan untuk latihan, silakan ya bagaimana ekspatriat di Indonesia dibayar oleh perusahaan PT Nuansa Gemilang ya. Membayar direkturnya kebetulan orang luar negeri. Ya, dipekerjakan hanya 5 bulan saja ya. Nah, ini yang latihan untuk perseorangan ya.
Jika mengerjakan dan jawabannya benar mendapat kredit point. Ya. PT Asindo Garmindo, perusahaan tekstil di Serang, Banten, selama bulan November melakukan transaksi, membayar jasa teknik, ya, membayar bunga, membayar premi asuransi, membayar imbalan, ya, dan seterusnya. Bagaimana kewajiban perpajakan PT Asindo Aseto Garmindo ya untuk November 2016 ya. Dengan kurs PMK adalah 12.980. Nah, ini tugas untuk perorangan ya. Nah, ini tugas yang harus kalian kumpul di SSO. Ya. Saatnya tugas kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa. Sekali lagi, tiap mahasiswa wajib ya menyerahkan jawaban atas tugas ini. Ya. Dijawab secara perorangan dan dikumpulkan di SSO pada sesi 4. Ingat, nempelnya di sesi 4. Jangan di sesi lain, karena tidak akan saya periksa. Ya. Kalian nempelnya di sesi 4. Waktu mengerjakan maksimum 6 hari, boleh berdiskusi dengan teman lain. Sistem penilaian akan menjadi unsur komponen nilai yang akan menentukan nilai akhir. Ini ketentuan tugasnya ya. Nah ini tugasnya mengenai PPN ya teman-teman tugas. Jadi ada transaksi PPN dari PT Jojo PKP. Ya, bagaimana dia beli barang, bagaimana membeli dengan uang muka, sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Bagaimana dia menjual barang, ya, kalau ada retur seperti apa, ini ya. Tugasnya kalian membuat jurnal setiap hari selama bulan Agustus, lalu memposting ke masing-masing akun. Bagi kalian yang akuntansinya pintar, maka kalian akan memperoleh nilai yang lebih baik, gitu ya. Karena akan posting, dari posting kalian harus mengetahui berapa PM, berapa PK, ya. Jadi saudara diminta membuat jurnal atas transaksi tersebut di atas. Lalu diposting ke T akun masing-masing. Masih ingat ya T akun ya teman-teman? Lalu berapa total PM dan PK untuk bulan Agustus. Dan berapa kurang atau lebih bayar. Itu jawabannya ya yang diminta. Ya, berapa PK, berapa PM? Jika PK lebih besar dibanding PM, maka terjadi kurang bayar. Jika PM lebih besar dibanding PK, terjadi lebih bayar. Jika sama persis terjadi nihil bayar. Sekali lagi ini tugas perorangan. Kalian harus menjurnal, memposting di T akun, lalu menentukan PM-nya berapa, PK-nya berapa. Kalau jurnalnya salah, otomatis PM-nya salah, PK-nya juga salah. Otomatis kurang bayarnya salah atau lebih bayarnya juga salah. Baik, soal tugas kuliah 1 ada pertanyaan? Bapak, berarti tugas kelompok itu dikirimnya kemana, Pak? Ke email Bapak atau gimana? Ke email. Oh, iya. Tugas kelompok ke email. Bagi yang mengerjakan ya, kalau tidak mengerjakan juga nggak apa-apa. Cuma kalau mengerjakan akan ada kredit point untuk masing-masing anggota. Jadi menyebutkan nanti anggotanya 5 orang maksimal. Kirimkan ke email saya, nanti akan saya catat. Kalau jawabannya benar, saya akan tambah di kredit point kalian. Semakin kalian sering memperoleh nilai kredit point, maka kalian akan kemungkinan terhindar dari tidak lulus ya. Oke, tugas kuliah ada pertanyaan? Ini tugas yang wajib ya, teman-teman. Jadi saya harapkan kalian bisa menjawab. Cincai ya. 1 bulan. Bagaimana impor barang kan sudah saya jelaskan. Ada berapa kosnya, berapa insurannya, berapa freight-nya, berapa BE-nya, biaya masuknya, berapa biaya masuk tambahannya, berapa CIF-nya kalian hitung. Ya. Mengekspor, ingat, ekspor dikenakan PPN 0%. Baik, tidak ada pertanyaan, kita akhiri teman-teman, sudah lewat ini, sudah 9.40. Pak, maaf mau tanya lagi. Iya, Siska. Berarti yang dikirim ke SSO itu yang PT Jojo aja, Pak?
Ya, betul. Kalau yang satunya lagi kirim ke email Bapak. Ke email. Kalau mengerjakan, kalau tidak mengerjakan ya nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Bapak, maaf, Ya, itu ya. buku besarnya harus pakai akun ya, Pak? Tidak pakai T akun juga nggak apa-apa, asal kalian benar ngitungnya. Jumlah PM-nya berapa, PK-nya berapa, lalu berapa kurang bayar. Ini penting banget ini ya, yang soal tugas ini penting banget. Kalau kalian tidak bisa ini, nanti harusnya kalian sudah dapat lab PPN kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kan kalau di lab PPN kalian hanya mengisi ke e-tax invoice ya. Nah, di sini kalian harus menghitung berapa kurang bayar atau lebih bayarnya. Itu bedanya. Lalu jurnalnya harus diposting dulu ke T akun. Kenapa harus ke T akun? Biar tidak salah. Ya, kalau di jumlah sendiri ya silakan aja, asal benar aja. Ya, jangan salah debit kreditnya ya, teman-teman. Jadi ini tugasnya adalah untuk PT Jojo. Dia adalah PKP. Ya, dia mengekspor juga, mengimpor juga. Pada saat mengimpor akan ada PM, pada saat mengekspor ada PK, cuma PK-nya 0. Tapi kalau menjual di dalam daerah pabean ada PK, pajak keluarannya. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman maaf melelahkan ya, karena materi pertemuan 4 ini sangat-sangat lengkap ya. Saya juga harusnya mengajarkan PP pasal 28, PPh pasal 29, tapi itu saya anggap kalian sudah dapat di PPh Badan ya. PPh 28 PPh pasal 28 itu lebih bayar, PPh pasal 29 PPh rampung adalah kurang bayar ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Jadi tidak saya jelaskan lagi di sini. Baik. Bapak, saya mau tanya Pak, tapi Ya. masih tapi pertanyaannya udah jauh gitu Pak, nggak apa-apa. Udah jauh gimana maksudnya? Iya, slide awal Pak. Slide yang mana? Coba slide yang mana? Yang tadi pertama latihan itu Pak, latihan yang kedua. Yang pertama kan ada soal latihan tuh Pak. Kan itu tuh tentang sewa Pak. Jurnalnya kenapa beban sewa Pak? Beban kenapa enggak sewa dibayar di muka? Yang mana? Nah itu Pak, latihan 2. Latihan 2 ini ya. Ini PT Lintas Batas Nusantara. Iya. Ya. Kenapa biaya sewa, beban sewa gitu maksudnya? Itu yang ditanyakan. Kenapa bukan sewa dibayar di muka? Iya Pak, kan terus di debit kan Pak beban sewa pada apa terus kayak gitu tadi. Ya. Kalian harus paham di dalam akuntansi mencatat tuh bisa 2 cara. Pertama diakui beban dulu, lalu ada adjustment di akhir tahun. Ya. Bisa juga diakuinya sebagai sewa dibayar di muka. Adjustment-nya aja yang berbeda di 31 Desember 2016. Ya. Kalian catat di sewa dibayar di muka dan beban sewa di debitnya, saya hitung benar. Paham ya? Jadi akuntansi ada 2 cara untuk sewa. Pertama dicatat sebagai beban sewa secara langsung, tapi di adjustment-nya akan berbeda nanti angkanya. Yang kedua dicatat sebagai sewa dibayar di muka, juga saya betulkan. Ya. Jadi pertanyaan Farida oke dan benar ya. Tetapi akuntansi juga bisa mencatat pertamanya di beban sewa, lalu jurnal di adjustment-nya berbeda. Ya. Bisa juga mencatat di sewa dibayar di muka, tapi adjustment-nya angkanya berbeda. Demikian Farida ya. Kalian catat Iya, di sewa Pak. dibayar di muka juga akan saya benarkan. Asal jurnalnya, saya nggak bertanya ke adjustment-nya ya. Tapi kalau kalian menjawabnya di sewa dibayar di muka juga saya betulkan. Karena memang sistem akuntansi boleh mencatat dengan 2 pencatatan itu. Satu mencatat sebagai beban sewa secara langsung, tapi adjustment-nya akan berbeda. Tapi kalau dicatat di sewa dibayar di muka juga adjustment-nya berbeda di akhir tahun.
Saya tidak akan tanya sejauh itu sampai akhir tahun, tapi kalau kalian mencatat pertama di beban sewa benar, kalau mencatat debit di sewa dibayar di muka juga benar. Demikian Farida, ada yang ditanyakan lagi? Ya, udah Pak, makasih ya Oke Pak. ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, hanya 25 orang partisipan setelah pertambahan waktu. Injury time teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi saudara sekalian dan menambah wacana pengetahuan untuk bekal kalian di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sampai jumpa teman-teman. Ya.